Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Sobat, semoga hari ini sobat sehat, makin sehat dan bahagia. Amin. Di video kali ini saya akan coba membahas mengenai juga gaya hidup sehat seperti di video sebelumnya. Nah, kali ini gaya hidup sehatnya yang berhubungan dengan keseharian. Keseharian saya dan pengalaman saya saat itu. Saya akan coba berbagi dengan teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga juga melalui video ini teman-teman bisa menerapkannya dan bisa efektif di teman-teman ya. Jadi aktivitas keseharian yang saya lakukan saat dulu sakit dan angsi itu berbeda dari aktivitas saya sebelumnya. Sebelum saya sakit saya tidak begitu memperhatikan kan. Jadi hidup sehatnya itu belum dilakukan ya teman-teman. Jadi justru setelah mengalami sakit itu dirubah karena ingin sehat kembali, karena ingin sembuh. Jadi harus dirubah. Teman-teman, saya ceritakan. Jadi pagi hari di saat kita bangun tidur, itu nggak langsung bangun langsung berdiri, nggak teman-teman ya. Jadi bertahap. Bangun tidur matanya melek dulu, gitu kan? Nah, walaupun masih kebahan, tentunya kan baca doanya, ya. Nah, lalu ada tambahannya teman-teman. Setelah baca doanya itu, saya mengucapkan syukur dengan kata-kata saya sendiri, dan itu merupakan sugesti juga, sugesti positif bagi saya. Sebetulnya rasa syukurnya itu pun sudah ada di dalam doa bangun tidur ya teman-teman, tapi ini lebih diperjelas lagi dan untuk menjadi sugesti positif bagi saya. Tuh, seperti ini contohnya rasa syukur yang saya panjatkan. Dan silahkan teman-teman bisa membuat rasa syukurnya itu dengan bahasa teman-teman sendiri. Ya, jadi seperti ini contohnya teman-teman. Alhamdulillah ya Allah atas umur yang telah Engkau berikan. Alhamdulillah ya Allah atas segala rahmat, nikmat, anugerah, rezeki, kesehatan dan kesembuhan yang telah Engkau berikan. Walaupun saat itu saya belum sembuh, walaupun saat itu saya masih mengalami berbagai macam sensasi, sakit di mana-mana, tapi saya mengucap syukur seperti itu. Dan itu bisa menjadi sugesti positif. Secara tidak langsung saya mendoakan diri saya itu sudah sembuh, sudah sehat. Seperti itu teman-teman ya. Dan sudah jelas, apabila kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehat itu juga merupakan salah satu nikmat. Lanjut, saat kita setelah membaca doa dan bersyukur, lanjutkan bangun tidur tuh duduk dulu, jangan langsung berdiri, duduk tempat tidur beberapa detik, baru lanjut berdiri teman-teman. Nah, langsung minum air hangat, madu 1 gelas dan air hangat putih saja 1 gelas. Jadi setiap bangun tidur tuh 2 gelas minum air hangatnya. Minum air hangatnya langsung 2 gelas ya. Nah, lanjut untuk melakukan sholat subuh. Nah, lalu biasanya teman-teman, kalau saya itu setelah saya rutinitas melakukan pengobatan dan terapi dengan herbal-herbalan jamu, alhamdulillah itu BAB itu lancar. Dan juga dengan terapi minum air putih sehari 2 gelas tuh, jadi BAB itu lancar selalu di pagi hari. Kita nggak lama dari setelah bangun tidur kita langsung BAB gitu. Nah ya, lanjut. Nah, sama melakukan sholat, lanjut lagi dengan
konsumsi herbalnya, karena jamu yang harus dikonsumsi saya saat itu diminum sebelum makan. Nah, biasanya kalau memang herbal-herbalan atau jamu itu dikonsumsinya itu sebelum makan pagi dan sore. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Setelah konsumsi jamunya, lanjut saya melakukan olahraga ringan. Nah, di awal-awal belum bisa untuk olahraga lari ataupun jogging, jadi cukup jalan kaki aja. Jalan kaki. Setelah mulai mampu, mulai berjogging bisa, lalu lanjut lagi bisa lari. Gitu. Jadi nggak lama-lama. Melakukan jalan kakinya pun cuman semampunya aja. Kuatnya jalan kaki ya paling sekitaran 5 menit, 10 menit. Tuh, teman-teman. Nah, oke. Nah, setelah melakukan olahraga, istirahat, badannya diistirahatkan, duduk, kan konsumsi lagi air putih hangat lagi. Putih hangat lagi 1 gelas. Ya. Nah, setelah itu baru lanjut sarapan. Tuh, sarapan. Nah, sarapannya pagi hari kalau saya tetap sarapan nasi, teman-teman. Ya, nasi. Karena tetap di pagi hari itu memang membutuhkan kalori. Gitu. Jadi tetap nasi, dan memang kebiasaannya saya kalau pagi itu sarapan nasi. Ya. Jadi sarapan nasi dengan lauk pauk yang memang bisa dikonsumsi. Gitu kan. Jadi kalau saat itu kan saya menghindari makanannya itu yang pedas, asam, kemudian santan yang berlemak tinggi seperti kayak coklat, itu ya dipantang juga, dihindarin dulu gitu kan. Sementara lalu juga ya paling itu aja sih. Nah, saat itu ada sedikit juga di 3 bulan pertama, teman-teman, saya hindarin dulu karena menurut terapisnya saya disuruh hindarin dulu untuk makan ikan laut yang ikan laut gitu, ikan laut dan daging merah, karena saya ada kelenjar di payudara gitu. Tapi hanya 3 bulanan sih saat itu. Selanjutnya saya makan lagi. Jadi saya makannya saat itu ikan air tawar. Tetap makan ikan, tahu, tempe, ikan, air tawar, terus ayam, tetap makan itu semua gitu kan. Dan yang lainnya sayuran juga. Oke. Nah, udah tuh ya teman-teman, saya sarapan itu. Karena kalau saya langsung minum banyak setelah makan, itu saya tuh berasa langsung begah, kembung. Nah, jadi minumnya saya siasatin. Habis makan saya nggak langsung minum banyak, paling minum hanya 1 teguk, udah. Tuh, selanjutnya saya minum air putih hangat lagi tuh 30 menit setelah makan. Nah, jadi minumnya air putih hangat terus saat itu, selalu hangat. Ya. Oke, 30 menit setelah makan baru minum air putih lagi. Ya, jadi setelah 30 menit setelah makan baru minum air putih lagi, teman-teman. Dan posisi makan harus sambil duduk, jangan berdiri ya teman-teman ya, sambil duduk. Dan setelah makan usahakan tidak langsung berdiri. Saya merasakannya kalau saya setelah makan itu langsung berdiri, itu kerasa kelayangan. Jadi setelah makan nggak langsung diri, duduk dulu beberapa menit, beberapa detik, sekitar 5 menit, 3 menit, ya kan, duduk dulu baru diri. Itu. Nah, setelah itu bagi mungkin teman-teman yang memang melakukan aktivitas di luar kerja atau sekolah, ya tinggal lanjut buat kerja atau sekolah, gitu kan. Nah, kalau saya saat itu pas di awal-awal kan memang lemah sekali teman-teman. Jadi untuk aktivitas keluar belum
bisa gitu. Nah setelah mampu baru saya ada aktivitas keluar, ada kerjaan apa. Dan saat itu kan saya sambil harus ngurus ibu juga yang sakit, dia saya lanjut mengurus ibu, teman, gitu kan, ngurus ibu. Tuh, jadi cocokkan, sesuaikan dengan aktivitas teman-teman kesehariannya, jam-jamnya cocokkan. Tapi diusahakan bisa melakukan olahraga walaupun hanya 5 menit ya teman-teman. Nah lanjut di bawah jam 9 itu saya berjemur 10 menitan, berjemur di halaman di rumah. Nah barengan, biasanya saya berjemurnya barengan sama ibu kan nggak bisa jalan tuh satu, jadi pakai saya ke kursi rodakan itu kan, lalu barengan sama ibu deh berjemur gitu di bawah jam 9 tuh. Nah itu mungkin saya sarapan di sekitaran jam 6, jam 7, jam 6-an, lebih banyaknya di jam 6-an. Nah jam 9-an itu biasanya 3 jam kemudian tuh jam 9-an tuh saya udah makan lagi tuh, jadi makannya porsi sedikit teman-teman, nggak langsung banyak ya. Jam 9-an saya udah makan lagi tuh, lalu saya makan lagi jam 12. Nah jam 12 makan, lalu makan lagi jam 3 tuh. Nah jam 3 makan lagi, lalu makan lagi jam 6 lagi. Nah sebelum makan yang terakhir itu konsumsi lagi jamunya, herbalnya, baru makan gitu. Nah ada kalanya juga setelah mulai bisa lebih kuat lagi, saya makannya itu ada diseling dengan buah. Jadi enggak, itu kan tadi jam 6 kan, jam 9, jam 12, jam 3, lalu jam 6 ya, jadi per 3 jam tuh itu kan, per 3 jam saya makan. Ada kalanya tuh diseling, jadi jam 6 makan nasi, jam 9 itu ada makan buah dan cemilan gitu. Jam 12 makan nasi lagi seperti itu, lalu jam 3 bisa makan lagi buah dan makanan cemilan lainnya gitu. Jam 6 makan nasi lagi gitu. Ada kalanya diseling seperti itu, ada kalanya juga cuman makan buahnya 1 kali dalam sehari gitu. Jadi disesuaikan aja gimana pas lagi adanya aja buahnya teman-teman gitu. Nanti untuk makanan dan cemilan atau buah apa aja, insya Allah nanti dibahasnya khusus nanti di bagian pola makan ya. Nah setelah jam 6, jadi terakhir saya makan itu paling telat itu jam 6 terakhir makan. Jadi jam 6 tuh udah masuk makan malam saya gitu. Nah jam 6 terakhir makan malam, otomatis jam 9 itu bisa tidur malam. Setelah melakukan setelah selesai sholat isya, setelah rapi semuanya, jam 9 itu udah siap-siap untuk tidur teman-teman. Bahkan kadang jam 8 saya suka udah tidur, tapi itu kalau makannya itu, makan sorenya itu terakhir jam 5. Kalau jam 5 dari itu saya jam 8 bisa udah tidur teman-teman saat itu gitu. Gimana caranya? Pokoknya harus tidur lebih awal, karena harus cukup tidur sehari itu dalam 7 sampai 8 jamnya harus dapat itu. Nah saat nggak bisa tidur, pernah juga mengalami nggak bisa tidur, susah tidur, itu saya dibantu dengan herbalnya pakai air biji pala dan madu. Ada pernah disebutkan juga di video sebelumnya teman-teman, lumayan bisa bantu gitu kan. Nah lalu terapi sugesti positifnya sebelum tidur pun dilakukan teman-teman ya. Selain doa mau tidur, saya juga membacakan sugesti positifnya tuh. Nah silahkan teman-teman bisa melakukan sugesti positif sesuai
bahasanya teman-teman, sesuai keinginannya. Contohnya kalau saya saat itu seperti ini, ya Allah, malam ini saya akan tidur nyenyak dan pulas, dan besok insya Allah akan bangun dalam keadaan sehat dan segar bugar. Seperti itu. Jadi itu semacam sugesti positif. Teman-teman itu lakukan tuh setiap hari terus kayak gitu. Nah, jika saya masih belum bisa tidur karena saking merasakan sakitnya dan stres, itu saya sambil mendengarkan murat Al-Quran, sambil berzikir, mendengarkan murat Al-Quran. Lampu harus dimatikan. Nah, mata ditutup pakai kain gitu. Jadi semakin terasa gelap kan gitu. Jadi itu semakin lebih cepat membuat bisa tidur gitu. Kan ya. Nah, selain air biji pala, yang bisa juga membuat cepat tertidur, cepat ngantuk itu bisa juga dengan minum susu hangat. Nah, air susu hangat, ya, susunya susu cair teman-teman ya, misalkan, atau susu full cream, itu susu hangat juga bisa bikin tidur. Itu. Ini kalau minum susu itu tentunya bagi teman-teman yang bisa konsumsi susu ya. Kalau bagi teman-teman yang intoleran pada produk susu ya tentunya harus konsul ke dokternya, ya kan? Itu tidak bisa konsumsi susu kalau memang tubuhnya teman-teman intoleran terhadap produk susu. Oke. Jadi dari pagi sampai malam seperti itu teman-teman ya. Dulu tahapan-tahapan yang saya lakukan di saat masih sakit dulu seperti itu tahapan-tahapannya ya. Jadi tidur malam itu kondisi lampu harus mati. Tidur malam itu harus dalam posisi gelap, tidak ada cahaya sekalipun. Nah, mungkin ini juga nih salah satu yang jadi pemicu saya ada kelenjar saat itu, karena sebelumnya itu saya sempat tidur itu dalam sekian lama, sekian tahun itu tidur itu dalam posisi lampu terang, lampu nyala tuh. Karena dulunya saya itu sempat nggak bisa tidur atau takut kalau keadaan kamar itu gelap. Tapi setelah saya sakit dan mengetahui ternyata saya harus tidur dalam posisi gelap, itu saya berusaha gimana caranya saya nggak tidur lagi dalam kondisi ruangan terang tuh. Jadi bertahap waktu itu tuh dilatihnya. Mungkin sama ini bisa buat teman-teman yang takut dalam tidur dalam kondisi gelap ya. Jadi bertahap, enggak, tadinya masih ada cahaya sedikit gitu. Jadi lampunya tetap dimatikan tapi diganti oleh bohlam yang wattnya kecil, yang cuma 5 watt yang kecil, pokoknya yang redup kayak gitu. Pas tidur tuh pakai lampu yang itu dulu, yang redup. Nah, bertahap. Nah, setelah mulai bisa terbiasa, saya kurangin lagi. Benar-benar tidak ada cahaya lampu, tapi ada cahaya sedikit dari hordeng, dari tirai saya buka sedikit, jadi ada sedikit cahaya dari luar. Tuh, setelah mulai terbiasa lagi, saya tingkatin lagi, ditutup semuanya gitu. Tapi saya sediakan ada senter di sebelah itu, di sebelah bantal. Itu sih sebetulnya hanya sugesti aja gitu kan. Toh kalaupun misalnya gelap, kalaupun ada apa-apa saya bisa menyalakan senter seperti itu sebetulnya, padahal mah nggak dipakai sama sekali itu senter gitu. Jadi simpen senter. Nah, dari situ alhamdulillah saya bisa tidur dalam kondisi gelap karena kemauan yang begitu kuat gitu kan. Dan setelah mengetahui kalau tidur dalam kondisi terang itu
tidak baik untuk kesehatan. Salah satunya juga itu menjadi faktor adanya gangguan atau kelenjar di payudara, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngecek gitu kan, silahkan cari cek referensinya. Saya sudah mencari tahunya dan itu betul gitu. Jadi bila tidur dalam kondisi terang, itu ada salah satu hormon yang bisa membantu dalam proses regenerasi sel atau proses kesembuhan dari suatu penyakit itu menjadi terganggu. Dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, bahkan tidak bisa bekerja hormon tersebut. Jadi dia bisa bekerjanya itu dalam kondisi memang gelap, dan dia memang meregenerasi sel-sel itu di malam hari, di saat kita tidur. Itu teman-teman, jadi penting banget ya tidur dalam kondisi gelap, tidak ada cahaya. Nah, udah semua deh ceritain gimana aktivitas saya dari pagi bangun tidur sampai malam tidur kembali ya. Untuk yang menyangkut makanan, lalu apalagi ya, pola hidup sehat lainnya udah ada sebetulnya diceritakan di video yang sebelumnya juga, tapi saya akan sedikit lagi di sini mengingatkan kembali teman-teman yang nggak kalah pentingnya, yaitu setelah makan tidak langsung rebahan atau tiduran. Tunggu sampai 2-3 jam. Itu harus. Nah. Lalu posisi tidur dalam posisi kepala lebih tinggi. Kan, pakai 3 bantal disusun berundak. Itu juga penting. Ya, jadi sebelumnya udah ada disebutkan juga sebetulnya, tapi saya mengulang kembali. Itu juga penting ya teman-teman. Oke. Yang lain-lainnya kalau nanti saya ada lupa, saya ingetin lagi nanti di video nyambung di yang lainnya aja, gitu kan. Nah, jadi video kali ini tentang pola hidup sehat, bagaimana keseharian saya dulu saat saya sakit, sudah saya ceritakan ya teman-teman. Silahkan diambil yang positif-positifnya, yang baik-baiknya menurut teman-teman, silahkan diambil dan ditiru dan dipraktekkan. Jadi nggak cuman hanya didengar dan dilihat saja video saya, silahkan dipraktekkan teman-teman ya, karena saya sudah mengalaminya dan saya sudah melakukannya dan saya sudah membuktikannya bahwa saya bisa sembuh. Sekali lagi, yakinkan terus ke diri teman-teman juga bisa sembuh, teman-teman juga yakin pasti sembuh. Itu sudah banyak banget yang sembuh, banyak. Bukan cuma saya, bukan cuma yang youtuber yang bikin video tentang kesembuhan GERD dan ALS, banyak di luar sana, banyak banget yang udah sembuh teman-teman. Insya Allah lain waktu tak kapan saya akan, kalau saya mengadakan kopdar dengan di wilayah saya Jabodetabek atau di wilayah CIU Majakuning, insya Allah nanti saya akan bikin videonya membuktikan pada teman-teman bahwa sudah banyak teman-teman kita juga yang lain yang sudah sembuh ya. Semangat terus teman-teman, berusaha terus, pantang menyerah, yakin akan sembuh. Setiap usaha pasti ada hasil. Jangan lupa dibikin bahagia terus hatinya, dibikin gembira hatinya, dibikin senang. Teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, supaya bisa mengikuti terus video-video saya yang masih banyak. Itu insya Allah masih banyak itu yang akan tayangkan ya. Saya doakan juga
teman-teman semakin sehat dan semakin membaik. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.